Halo semuanya, selamat datang pada video kali ini. Saya ingin mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengembangan Sistem Jaringan Distribusi Air Bersih di Kecamatan Pontianak Utara yang disusun oleh saya sendiri, Berlin Christian dengan NIM D10121616109. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Kartini dan Pak Dadang Gunarto, serta Pak Hari Wibowo dan Pak Medi Daniel selaku dosen penguji saya. Kemudian, dalam penulisan proposal ini, ada 3 bab yang dibahas. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Bab ini memutar latar belakang perumusan masalah, tujuan, manfaat, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan. Bab kedua, tinjauan pustaka, terdapat subbab dan landasan teori dari peneliti terdahulu yang memaparkan teori yang berhubungan dengan masalah yang ada serta beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian menguraikan tentang metode penulisan, variabel atau data, analisis hasil, serta diagram alir penelitian. Yang pertama, bab 1. Pada proposal ini, saya mengutip dari salah satu program pemerintah, yaitu yang berisi akses sanitasi dan air minum yang layak merupakan hak asasi setiap warga negara karena sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, yang sejalan dengan tujuan ke-6 dalam tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals. Salah satu isi dari tujuan tersebut yaitu untuk memastikan pelanggan mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Selama periode tahun 2016-2018, persentase rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air minum yang layak terus meningkat. Berdasarkan variabel dalam kurung perkotaan dan perdesaan, persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak meningkat setiap tahunnya, sebesar 71,14% pada tahun 2016 menjadi 73,68% pada tahun 2018. Dari latar belakang di atas, dapat saya simpulkan permasalahan yang ada di Kota Pontianak berdasarkan sebagai berikut. Salah satu wilayah Kota Pontianak yang mendapatkan layanan terendah adalah di Kecamatan Pontianak Utara. Sebanyak 16.204 atau 13,56% pelanggan dari jumlah pelanggan se-Pontianak, sebanyak 119.459 pelanggan. Sedangkan perbandingan dengan setiap rumah tangga di kawasan Pontianak Utara sebanyak 27,732 ribu rumah tangga. Berarti ada selisih sekitar 41,57% rumah tangga yang tidak terlayani. Gambaran umum Kecamatan Pontianak Utara. Wilayah Kecamatan Pontianak Utara terdiri dari 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Batu Layang dengan 21.625 jiwa, Kelurahan Siantan Hilir 30.709 jiwa, Kelurahan Siantan Tengah 34.082 jiwa, dan terakhir Kelurahan Siantan Hulu 42.130 jiwa. Luas wilayah Pontianak Utara sebesar 39,97 km persegi atau 3.997 hektar. Sistem pengolahan air bersih di Kecamatan Pontianak Utara berasal dari air baku Sungai Landak yang dilanjutkan ke IPA Selat Panjang dengan kapasitas sebesar 300 liter per detik yang melayani 2 zona. Yang pertama, zona L melayani Kelurahan Siantan Tengah, Siantan Hulu, dan Siantan Hilir yang disalurkan melalui reservoir Selat Panjang berkapasitas 1.500 meter kubik dengan kapasitas pompa berukuran 150 liter per detik. Yang kedua, zona M melayani Kelurahan Siantan Hilir M dan Kelurahan Batu Layang yang disalurkan melalui reservoir Dharma Putra berkapasitas 2.000 meter kubik yang terdiri dari 2 dengan masing-masing 1.000 meter kubik dengan kapasitas bantuan pompa 100 liter per detik. Kemudian rumusan masalah
Ada 3 rumusan masalah yang saya tulis. Yang pertama, berapa jumlah kebutuhan air bersih di Kecamatan Pontianak Utara hingga tahun 2040? Yang kedua, apakah diameter pipa tahun 2020 masih mampu memenuhi kebutuhan air bersih untuk prediksi pada tahun 2040? Yang ketiga, berapa besar dimensi jaringan pipa distribusi primer air bersih yang diperlukan pada tahun 2040? Tujuan. Terdapat 3 tujuan, yaitu yang pertama, merencanakan kebutuhan air bersih pada tahun 2040 di Kecamatan Pontianak Utara. Yang kedua, menentukan ukuran dimensi pipa yang digunakan. Yang ketiga, mengetahui kelayakan pipa saat ini untuk penggunaan produksi pada tahun 2040. Manfaat penelitian ini ada 2, yaitu memberikan informasi mengenai sistem jaringan distribusi air bersih pada wilayah penelitian sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang bermukim pada tahun 2040, memberi informasi kepada pengelola PDAM Tirta Khatulistiwa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pelayanan air minum. Batasan masalah penelitiannya. Yang pertama, mengembangkan kebutuhan air bersih di kawasan zona M yang meliputi Kelurahan Batu Layang dan Kelurahan Jantan Hilir. Yang kedua, menganalisa jaringan distribusi pada pipa primer untuk 20 tahun mendatang. Yang ketiga, menganalisa distribusi air bersih dengan menggunakan bantuan program EPANET 2.0. Bab 2, tinjauan pustaka, berisikan teori-teori singkat, yaitu persyaratan air bersih menurut BPSPAM tahun 2017. Ada 3, persyaratan kuantitas, persyaratan kualitas, dan persyaratan kontinuitas. Kemudian proyeksi penduduk. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tahun 2007 ada 3 metode yang saya gunakan pada penelitian ini. Yang pertama, metode aritmatik, metode geometrik, metode least square. Metode yang akan saya gunakan harus menghasilkan koefisien standar deviasi paling terkecil sehingga dapat digunakan untuk menghitung proyeksi penduduk yang akan datang. Kemudian, kebutuhan air bersih terbagi menjadi 2. Kebutuhan air bersih untuk domestik, yaitu untuk rumah-rumah atau rumah tangga, yang dapat dilihat tabel kategori jumlah penduduk berdasarkan luasan atau jumlah penduduk di kota tersebut. Yang berikutnya, kebutuhan air bersih non-domestik meliputi kebutuhan sarana perkotaan seperti sosial, industri, pendidikan, kesehatan, lembaga, hiburan, olahraga, dan lain-lain. Kemudian sistem pengaliran. Menurut Trijoko tahun 2010, ada 3 sistem pengaliran. Yang pertama, cara gravitasi. Cara gravitasi dapat digunakan ketika suatu tempat memiliki perbedaan elevasi sumber air yang cukup besar dengan elevasi daerah pelayanan, sehingga tekanan yang diperlukan dapat dipertahankan. Yang kedua, cara pemompaan. Cara pompa digunakan untuk meningkatkan tekanan yang diperlukan untuk mendistribusikan air dan reservoir distribusi ke konsumen. Yang ketiga, yaitu cara gabungan. Pada cara gabungan, reservoir digunakan untuk mempertahankan tekanan yang diperlukan selama periode pemakaian tinggi dan pada kondisi darurat, misalnya saat terjadi kebakaran atau tidak adanya energi. Kemudian, sistem jaringan perpipaan distribusi merupakan rangkaian sistem perpipaan untuk menyalurkan air minum dari reservoir distribusi ke pelanggan. Sistem jaringan perpipaan distribusi terbagi menjadi 3 sistem, yaitu sistem cabang, sistem melingkar, dan sistem gridiron. Dari perencanaan di lapangan, semua sistem ini dapat digabungkan sehingga mendapatkan hasil yang efektif. Kemudian program EPANET, saya dibantu dalam menganalisa simulasi hidrolisnya menggunakan program EPANET. Input datanya, yang pertama peta jaringan, node, elevasi muka tanah, panjang pipa, diameter dalam pipa, jenis sumber, spesifikasi pompa, dan bahan masing-masing node. Output yang dihasilkan oleh EPANET yaitu hydraulic head, pressure, demand, velocity, unit health, dan tekanan serta kualitas air. Kemudian, bab 3, metode penelitian. Pada penelitian ini, saya menggunakan standar penelitian yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang penyelenggara pengembangan SPAM. Yang kedua, SNI 7509
tahun 2011 tentang cara perencanaan teknik jaringan distribusi dan unit pelayanan sistem penyediaan air minum. Yang ketiga, SNI 7831 tahun 2012 tentang perencanaan sistem penyediaan air minum. Lokasi penelitian. Pada penelitian ini, saya membatasi pada zona M yang dapat dilihat pada gambar berikut. Zona M berada pada Kelurahan Siantan Hilir dan Kelurahan Batu Layang. Jumlah setiap jiwa di daerah tersebut yaitu 21.625 jiwa untuk Kelurahan Batu Layang dan 30.709 untuk Kelurahan Siantan Hilir. Dapat dilihat di samping merupakan peta jaringan pipa primer existing di zona M. Sumber data. Sumber data pada penelitian ini ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer berisikan koordinat, elevasi, panjang pipa existing, dan data sekunder meliputi data peta jaringan existing pipa distribusi, data statistik Kecamatan Pantai Utara, dan data PDM Tirta Katulistiwa. Teknik pengumpulan data ada tiga. Yang pertama, survei awal, melihat ke lokasi, mengetahui wilayahnya, apa permasalahan yang akan diteliti. Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisa dokumen-dokumen baik dokumen tertulis maupun elektronik. 3. Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisa data. Pertama-tama, menghitung proyeksi penduduk menggunakan 3 metode yang sudah dibahas pada bab 2. Kemudian mencari standar deviasi yang terkecil dan diambil satu metode, kemudian proyeksi fasilitas, kemudian analisa kebutuhan penduduk domestik maupun non-domestik pada tahun rencana. Kemudian analisa total kebutuhan air dengan menganalisa yang pertama kebutuhan air rata-rata, kebutuhan air hari maksimum, kebutuhan jam puncak, dan kehilangan air, serta dibantu dengan program EPANET 2.0 untuk perhitungan hidrolisnya. Dapat dilihat diagram alir penelitian sebagai berikut. Yang pertama setelah mulai kita mengumpulkan data, melakukan persiapan, survei awal, mencari dokumentasi, mencari studi literatur, setelah dapat, cari data primer dan data sekunder, kemudian analisa data, proyeksi jumlah penduduk, yang kedua analisa kebutuhan air bersih, yang ketiga analisa pengembangan jaringan air bersih menggunakan EPANET. Output yang dihasilkan desain pengembangan sistem jaringan distribusi air bersih di Kecamatan Pontianak Utara. Kemudian penutup berisikan kesimpulan dan saran. Kemudian selesai. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sampai jumpa.